Udah. Oh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Renadenya MSI selaku dosen pengampu dan juga Kang Riki Purnama Putra, SPD, selaku asisten dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, dan teman-teman yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok 6 dengan materi yang berjudul Analisis Perubahan Curah Hujan Rata-Rata Tahunan terhadap Tingkat Kerentanan Erosi Tanah berbasis ARGIS pada Kabupaten Aceh Singkil, Barat Daya, Provinsi Aceh. Bisa di next? Ya. Selanjutnya ada anggota kelompok 6. Yang pertama ada Rizky Al-Fajri, yang kedua ada Salsabila Reinata, yang ketiga ada Saupa Ulia, yang keempat ada Silpa Nurul, dan yang terakhir ada saya sendiri, Soliha Nur Hasanah. Boleh di next? Belum ke next. Oh ya. Pembahasan selanjutnya itu ada abstrak yang akan disampaikan oleh Saupa. Kepada Saupa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari artikel analisis perubahan curah hujan rata-rata tahunan terhadap tingkat kerentanan erosi tanah berbasis ARGIS pada Kabupaten Aceh Singkil, Barat Daya, Provinsi Aceh. Nah, kerusakan hutan merupakan akar penyebab terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, serta pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor yang dapat mempengaruhi di Kabupaten Aceh Singkil. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penginderaan jauh atau remote sensing dengan fokus pada analisis Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan analisis LST. Data yang digunakan dalam analisis spasial spasial NDVI dan LST untuk tahun 2016 dan 2021 diperoleh melalui Google Earth Engine. Dari hasil analisis menggunakan faktor C, R, K, dan LS dan A dalam ARGIS untuk mengevaluasi potensi erosi tanah di Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan efektivitas pengelolaan lahan serta tanaman sangat penting dalam menanggulangi erosi tanah. Faktor-faktor seperti tutupan tanah, intensitas curah hujan, karakteristik tanah, kemiringan lereng, dan tingkat erosi aktual menjadi kunci dalam menentukan tingkat erosi di wilayah tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saupa. Selanjutnya, beri next. Oke, yang selanjutnya ada pendahuluan.
Kerusakan hutan merupakan akar penyebab terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, serta pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Banyak permasalahan yang muncul akibat konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Perubahan lingkungan fisik dan sosial dapat menyebabkan masalah-masalah tersebut. Tingginya aktivitas Sungai Krueng Aceh, seperti aktivitas pelabuhan, perikanan, penangkaran perahu, tempat wisata, aktivitas pasar, dan pemukiman, menghasilkan banyak limbah domestik di lingkungan sekitar sungai, sehingga mempengaruhi kejernihan sungai dan meningkatkan nilai konsentrasi total suspended solid atau TSS. Erosi merupakan proses terjadinya pengikisan tanah yang disebabkan oleh pergerakan elemen seperti angin, air, dan es. Di Indonesia, terutama disebabkan oleh erosi hujan dan erosi sungai. Kami telah mengembangkan suatu model untuk memproyeksikan tingkat erosi menggunakan model Universal Soil Loss Equation atau USLA. USLA adalah model yang sangat populer digunakan di Indonesia untuk meramalkan erosi. Keunggulan utama dari USLA adalah kemampuannya untuk memperkirakan tingkat kehilangan tanah rata-rata dari erosi lembaran dan erosi alur. Oke, boleh di next. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya ada pembahasan tentang metode yang akan dijelaskan oleh Salsabila Renata. Kepada Salsabila dipersilakan. baik selanjutnya ada metode. Nah, metode penelitian ini dilakukan untuk pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Mohon maaf ya, di PPT ada kesalahan dan penulisan. Nah, metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ada sorry. Penelitian ini dilakukan untuk pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Mohon maaf, ada kesalahan dalam poin. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Universal Soil Loss Equation atau USOL dan revisi Universal Soil Loss Equation atau RASO. Model ini dominan diterapkan di seluruh dunia untuk prediksi kehilangan tanah. Nah, karena kemudahan dalam aplikasi dan kompatibilitas dengan GIS, ini pun merupakan model empiris. Nah, model ini tidak hanya memprediksi laju erosi das yang tidak diukur menggunakan pengetahuan tentang das dan kondisi hidroklimatik lokal, tapi juga menyajikan heterogenitas spasial erosi tanah yang tetap layak dengan biaya yang wajar dan akurasi yang lebih baik di area yang lebih luas rasanya. Nah, telah digunakan secara luas untuk daerah aliran sungai, pertanian, dan hutan untuk memprediksi rata-rata kehilangan tanah tahunan dengan memperkenalkan cara yang lebih baik untuk menghitung faktor emisi tanah. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Salsabila Renata. Boleh di next. Selanjutnya ada pembahasan tentang hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Rizky dan Silpa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada faktor konservasi atau P. Pada P faktor dalam ArcGIS adalah faktor perlindungan yang mempertimbangkan bagaimana penggunaan lahan, penggunaan tanah, dan praktik pengelolaan lahan mempengaruhi potensi erosi tanah. Nilai P faktor berkisar dari 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan potensi erosi yang lebih rendah. P faktor ini digunakan untuk memperhitungkan efek vegetasi dan pengelolaan lahan dalam mengurangi erosi tanah. Misalnya, lahan yang ditutupi dengan vegetasi yang kuat dan terawat dengan baik akan memiliki nilai P faktor yang rendah, sementara lahan yang terbebani dengan aktivitas manusia seperti penggundulan hutan atau pertanian yang tidak berkelanjutan akan memiliki nilai P faktor yang lebih tinggi.
Metode Yusol merupakan sebuah metode perhitungan yang mempertimbangkan faktor-faktor konservasi yang telah ditentukan berdasarkan penelitian oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berantas. Berdasarkan data tata guna lahan tahun 2022 di Aceh Sikil yang ditampilkan dalam gambar satu di samping, kami melakukan perhitungan erosi dengan menggunakan metode Yusol. Hasil perhitungan erosi lahan di Aceh Sikil ini telah ditampilkan dalam gambar overlay pada gambar satu. Next. PPT-nya tolong di next. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu yang kedua, ada faktor manajemen pengelolaan tanaman atau faktor C. Faktor C dalam ArcGIS merujuk pada faktor pengendalian tutupan tanah atau cover management factor. Faktor C adalah salah satu dari 6 faktor dalam model Revised Universal Soil Loss Equation atau RUSSELL yang digunakan untuk memprediksi tingkat erosi tanah akibat erosi air hujan. Faktor C mempertimbangkan pengaruh vegetasi dan manajemen tanah terhadap erosi tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai faktor C meliputi jenis tanaman, tipe tanah, tata cara penanaman, dan pengelolaan tanah. Misalnya lahan yang ditutupi dengan tanaman penutup tanah yang padat dan sehat akan memiliki faktor C yang lebih rendah karena tanaman ini dapat mengurangi erosi. Di sisi lain, lahan pertanian yang terlalu dieksploitasi atau terlalu sering digemburkan tanpa penanaman pelindung dapat memiliki nilai C yang lebih tinggi. Manajemen pengelolaan tanaman merupakan faktor untuk menanggulangi bahaya erosi. Faktor manajemen pengelolaan tanaman serupa dengan faktor tata guna lahan. Tabel nilai C disajikan seperti pada gambar yang kedua di samping. Next. Yang selanjutnya yaitu ada indeks erosivitas hujan atau EI 30 atau R factor. Faktor R mengukur intensitas hujan dan durasi curah hujan di suatu lokasi. Ini memperhitungkan seberapa sering hujan lebat terjadi dalam wilayah tersebut dan sejauh mana hujan tersebut berpotensi untuk menyebabkan erosi. Faktor R dinyatakan dalam bentuk angka desimal. Faktor R dapat dihitung berdasarkan data curah hujan historis dan faktor-faktor lainnya, seperti intensitas hujan, durasi hujan, dan distribusi hujan sepanjang tahun. Semakin tinggi nilai faktor R, semakin besar potensi erosi yang diakibatkan oleh hujan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, wilayah yang sering mengalami hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi lama akan memiliki nilai R yang lebih tinggi. Erosivitas hujan adalah salah satu faktor utama penyebab terjadinya erosi. Perhitungan disajikan pada gambar ketiga di samping. Ini cukup sekian untuk pembahasan yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Silva. Pada Silva, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
yaitu ada erodibilitas tanah atau K-faktor. Faktor K dinyatakan dalam bentuk angka desimal dan dapat bervariasi tergantung pada jenis tanah di suatu wilayah. Tanah dengan faktor K yang lebih tinggi lebih rentan terhadap erosi, sementara tanah dengan faktor K yang lebih rendah lebih tahan terhadap erosi. Faktor K dipengaruhi oleh berbagai karakteristik tanah seperti tekstur, struktur, kelikatan, keasaman, dan bahan organik. Tanah dengan tekstur kasar seperti pasir cenderung memiliki faktor K yang lebih tinggi, sementara tanah dengan tekstur halus seperti lempung biasanya memiliki faktor K yang lebih rendah. Tanah yang memiliki struktur yang baik dan kandungan bahan organik yang tinggi juga cenderung memiliki faktor K yang lebih rendah karena lebih tahan terhadap erosi. Kemampuan erosi tanah mencerminkan seberapa rentan suatu jenis tanah terhadap erosi. Tanah dengan nilai K yang tinggi lebih rentan terhadap erosi dibandingkan dengan tanah yang memiliki nilai K yang rendah. Hasil erosi yang signifikan lebih sering terjadi pada jenis tanah yang cenderung memiliki partikel yang lebih halus, sedangkan tanah dengan partikel yang lebih kasar biasanya memiliki tingkat erosi yang lebih rendah. Nah, seperti pada contoh gambar di samping. Selanjutnya ada faktor kemiringan lereng atau LS faktor. Faktor LS dinyatakan dalam bentuk angka desimal dan biasanya berkisar 0 hingga 1. Nilai LS yang lebih tinggi menunjukkan tingkat erosi yang lebih tinggi, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat erosi yang lebih rendah. Perhitungan LS melibatkan analisis topografi di wilayah tersebut, termasuk panjang lereng dan kemiringan. Lereng yang lebih panjang dan lebih curam akan memiliki LS faktor yang lebih tinggi karena air hujan cenderung mengalir lebih cepat dan menyebabkan erosi pada lereng yang lebih curam. Sebaliknya, lereng yang lebih datar dan lebih pendek akan memiliki faktor LS yang lebih rendah. Kemiringan lereng yang curam dan panjang mempengaruhi laju erosi. Penentuan nilai LS berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada gambar 5. Hasil yang diperoleh adalah nilai LS sebesar 1,2 dan menunjukkan gradien sebesar 0 sampai 1%. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva yang telah memaparkan materinya. Boleh di next. Belum ke next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Saupa. Kepada Saupa, saya persilahkan. Halo, Saupa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjelaskan mengenai kesimpulan dari artikel yang telah kita dapatkan, yaitu P faktor adalah ARGIS. P faktor dalam ARGIS merupakan parameter yang penting dalam memperhitungkan potensi erosi tanah. P faktor ini mempertimbangkan penggunaan lahan, penggunaan tanah, serta praktik pengelolaan lahan yang dapat mempengaruhi tingkat erosi. Nilai P faktor berkisar dari 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, semakin tinggi potensi erosi tanah. Faktor ini memperhitungkan efek dan pengelolaan lahan yang ditutupi dengan vegetasi yang kuat dan terjaga dengan baik
merupakan metode perhitungan dalam faktor konservasi yang digunakan untuk menentukan potensi erosi tanah. Dari hasil analisis menggunakan faktor C, R, K, LS, dan A dalam ARCIS untuk mengevaluasi potensi erosi tanah di Kabupaten Aceh Singkil, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan efektivitas pengelolaan lahan serta tanaman sangat penting dalam menanggulangi erosi tanah. Faktor-faktor seperti tutupan tanah, intensitas hujan, karakteristik tanah wilayah tersebut. Selain itu, implementasi praktek pertanian yang berkelanjutan dan perlindungan lahan merupakan langkah penting untuk mengurangi tingkat erosi tanah di Kabupaten Aceh Singkil. Analisis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada erosi tanah dan dapat digunakan untuk merencanakan strategi konservasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saupa. Boleh di next? Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.